Tapi Wahabi nggak boleh berbuat keras. Salafi agak keras, agak keras. Kalau ada orang ziarah kubur, bubarkan ke Salafi. Contohnya siapa? Ja'far Umar Tholib yang udah meninggal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ufik Media, channel resmi saya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran, diberikan umur panjang serta barokah, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita istiqomah beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Ufik Media, saya mohon maaf atas segala kesalahan ketika saya mengungkapkan satu penjelasan terkait dengan masalah kelompok-kelompok yang notabene-nya tidak sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ya, diantaranya tentang masalah kelompok ekstrim atau kemudian kelompok radikal dan kelompok liberal. Karena apa? Yang namanya ahli sunnah wal jamaah itu ya harus moderat lah, tapi ya tidak intoleran dan juga tidak keterlaluan dalam toleransi. Jadi seperti itu, kita sedang-sedang saja, dan juga kita harus pandai-pandai juga memberikan sikap kepada publik atas apa yang menjadi perbedaan. Ya tetap kita menghormati perbedaan, apa yang menjadi perbedaan di negara kita, Republik Indonesia. Kembali kepada poin, ada satu penjelasan dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, wabil khusus ini mengenai kelompok yang dikenal dengan Salafi atau Wahabi. Sebelum saya menyajikan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Siraj, bahwa orang di Indonesia itu tidak bisa atau tidak mau untuk dikatakan Wahabi, enaknya beliau-beliau ustadz-ustadz yang ada di Indonesia itu yang seringkali mengkanter amaliyah-amaliyah yang menjadi tradisi dari Jamiah Nahdlatul Ulama itu memang tidak mengatakan bid'ah atau syirik. Sebagian saya, tapi sebagian ada yang mengatakan bid'ah, ada yang keras mengatakan syirik. Beliau itu Ustadz Salafi seringkali memberikan satu bahasa bahwa amalan ini tidak ada dalil, amalan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahasanya halus, tapi substansinya itu ya tetap pada bid'ah. Apalagi juga bisa dikatakan syirik seperti itu, karena sudah tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi ya pasti itu penyimpangan lah, atau bisa dikatakan sesat. Tapi uniknya yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Said Agil Siraj juga tidak mengatakan tentang kelompok Salafi Wahabi saja, tapi juga beliau ada Ansarut Tauhid yang sering radikal ngebom seperti itu. Lebih eloknya, dan saya berikan saran lagi, jangan terprovokasi dengan apa yang saya reaction, tapi ini memang kita harus berpikir lunak dan berpikir cerdas dan berpikir dingin. Jangan terlalu emosi dan mengandalkan ego yang tidak sesuai dengan nurani hati yang jernih. Simak ya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Siraj. Tapi Wahabi nggak boleh berbuat keras. Salafi agak keras, agak keras. Kalau ada orang ziarah kubur, bubarkan ke Salafi. Contohnya siapa? Ja'far Umar Tholib yang udah meninggal. Ini beliau menjelaskan Salafi Wahabi, tapi beliau agak keras ya nadanya. Tapi ya saran saya, ya mungkin ada beliau karena sudah tidak sesuai ya, atau tidak sependapat dengan beliau Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Dan memang orang-orang yang melakukan ziarah kubur ketika mendengarkan tausiah atau mendengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz Salafi Wahabi itu ya memang ada yang tersakiti. Ketika ziarah kubur dianggap syirik dan harus dibubarkan, itu bid'ah. Karena ziarah kubur itu kata sebagian Salafi Wahabi yang ada di Indonesia itu, ke kuburan itu kok minta-minta. Kuburan kok minta didoakan, kita berdoa itu kepada Allah lah. Ini yang perlu diluruskan. Makanya beliau sangat tegas sekali untuk membentengi akidah umat tentang masalah Salafi Wahabi. Jadi Salafi Wahabi itu ketika mengatakan syirik, mengatakan bid'ah tentang ziarah kubur, ini kan keterlaluan. Karena mayoritas di Indonesia, saya akui mayoritas di Indonesia itu ya
orang-orang yang melakukan ziarah kubur. Lah ketika kelompok mayoritas dikatakan syirik atau tidak ada dalil yang seperti itu, atau kita berdoa tawasul, dalam Islam itu tidak dikenal dengan tawasul, itu merupakan syirik karena minta-minta atau minta tolong. Jadi ini yang menjadi pembahasan yang sangat begitu bulat yang perlu kita perhatikan ketika disampaikan oleh Ki Haji Said Agil Siraj. Ya, jangan terlalu kita terprovokasi. Dan memang kita akui ketika kelompok minoritas mengkanter dengan nada syirik, dengan nada bid'ah kepada kelompok mayoritas. Nah, ini kan perlu dipertanyakan. Ittabi'u ashawadal a'dham, kan seperti itu. Kita harus mempertimbangkan apa yang menjadi sikap dan mufakat atau ittifak dari kelompok mayoritas. Karena apa? Karena mayoritas itu lebih kuat. Lebih kuat, ya, kita bicara di Indonesia, entah kalau di negara lain seperti itu ya. Tapi negara Indonesia itu ya memang secara mayoritas adalah pelaku tentang ziarah kubur. Ketika dikatakan syirik ya maklum, tersakiti. Apalagi notabene-nya orang itu yang melakukan ziarah kubur adalah orang-orang yang mempunyai peran dan mempunyai ilmu dan wawasan tinggi, para ulama, para tokoh, para kiai. Jadi kan beliau ya geram lah ketika ada pernyataan seperti itu. Dan kemudian kelompok Salafi juga ada yang mengatakan, tidak ada Salafi Wahabi itu mengatakan kuburan syirik. Ada di Indonesia itu. Ada di Indonesia. Bisa dicek sendiri. Sebagian kelompok Salafi Wahabi itu memang secara tegas syirik bid'ah. Ziarah kubur itu syirik. Syirik kan sudah keluar dari Islam. Butuh taubat. Apalagi minal kabair, termasuk dari dosa besar. Asyirku minal kabair awil isyrak billah, itu kan minal kabair. Syirik itu merupakan pekerjaan dosa besar. Jadi ketika kelompok mayoritas yang melakukan ziarah kubur dituduh pelaku syirik dosa besar, kan otomatis tersakiti. Apalagi notabene-nya orang yang mengamalkan ziarah kubur itu adalah kiai, ulama yang keilmuannya tidak diragukan dan bisa dipertimbangkan, dan ilmunya sangat begitu kuat. Cara baca kitabnya juga oke, cara pemahamannya juga oke, otomatis kan tersakiti. Jadi seperti itu sahabat Ufik Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita harus cerdas diri dan waras diri cara berpikir kita, dan juga menganalogikan. Ya, tetap kita harus memprioritaskan apa yang disampaikan baginda Nabi, diteruskan para sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Fi kulli tabaqatin ila tabaqatin, masa demi masa kita harus pertimbangkan. Karena apa? Karena yang meneruskan adalah para ulama, apa yang disampaikan Nabi. Jadi jangan moro-moro kita langsung katakanlah lewat tol ya, langsung menuju ke baginda Nabi. Sedangkan atolnya itu jalannya agak bagus. Jadi lebih baik tidak lewat di tol, tapi di luar tol itu jalannya bagus. Kita lewat tol tapi tolnya gak bagus, gak baik. Ya apa gunanya kita? Maksudnya kita itu ketika menarasikan atau memahami teks hadis secara teks lahiriah saja, ini kan banyak pemahaman-pemahaman yang dipelintir oleh kelompok Salafi Wahabi. Jadi seperti itu. Jadi kita memahami hadis itu ada turuknya, ada torekohnya, ada mekanismenya. Jadi mekanismenya bagaimana? Hadis ini dilalahnya apa? Apa wujub, apa nadab, apa makruh, apa haram, kan seperti itu. Dan torikoh untuk memahami kitab hadis Al-Quran. Jadi memang ada mekanismenya untuk memahami kajian-kajian Al-Quran dan hadis. Cara memahami kita lewat para ulama. Bagaimana para ulama terdahulu memberikan satu sajian tentang tafsirnya, satu sajian tentang hadisnya bagaimana. Ini kan perlu. Ya, apalagi kita dibandingkan para ulama terdahulu. Ilmu kita minim. Ulama-ulama dulu itu ya ilmunya luar biasa dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah Anda terprovokasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.